The power of rendah hati. Oke, kan nasihatnya gini. Kalau kita sedang jaya, rendah hati. Kalau sedang jatuh, bersabarlah. Itu kan repot sekali gitu. Karena orang biasanya kalau sedang jaya kan menikmati, bahkan kalau habis masukkan gol gitu, menarinya itu membuat orang sakit hati gitu kan. Lawannya sakit hati. Ya sampai ada pertandingan-pertandingan tertentu yang orang dilarang melakukan celebration dance. Itu tarian celebrate. Nah, lalu kalau sedang rugi atau gagal, meratap. Tuh, social media ini tempatnya orang mengeluh gitu, curhat gitu. Kelompok ibu-ibu sakit hati itu ada, kelompok bapak-bapak penggembira yang berusaha melupakan derita itu ada. Nah, rendah hati berarti hati. Pikiran dan hati itu dua komponen kehidupan yang kalau tidak dikelola itu liar kehidupan kita. Jadi pikiran itu pikirkan yang baik, hati rendahlah. Rendahlah itu begini, bukan minder, tetapi menerima bahwa kita bukan apa-apa kecuali diapakan. Kita itu tidak tinggi kecuali ditinggikan, kita tidak punya uang kecuali dikasih uang, gitu kan. Maha pemberi rezeki itu Tuhan. Nah, rendah hati itu menerima bahwa kita itu kosong kecuali diisi. Kosong kecuali diisi. Dan itu indah sekali konsepnya. Oke, nah. Orang yang tinggi hati itu membuat orang tidak suka karena orang yang mengerti bilang, oh dia mengambil peran yang dilakukan oleh Tuhan. Yaitu mengkayakannya dianggap dia yang mengkayakan. Meninggikannya ternyata dia. Nah, apapun kualitasnya begitu dia tinggi hati, isi kehidupannya kecil. Orang kualitasnya tinggi tapi hatinya rendah, kualitas kehidupannya penuh. Ingat nasihatnya kan? Semakin kita ikhlas, menerima bahwa kita itu dihebatkan oleh Tuhan, semakin orang ikhlas memuji. Kita itu gampang dipuji kalau kita tidak memuji diri sendiri. Itu begitu kita muji sendiri, orang sudah bilang sudah habis anggarannya untuk memuji dia, gitu. Nah, berarti ada magic itu, ada formulanya Tuhan. Magic itu formulanya Tuhan. Formula Tuhan yang terjadinya pasti dan bisa kita saksikan itu magic. Orang miskin, dihina, jadi. Nah, ini magic. Tapi nggak kelihatan kenapa terjadinya 40 tahun. Jadi orang tidak melihat gitu. Karena di dalam 40 tahun itu sibuk dia berbisnis, ketipu, untung, beli barang, kehilangan ini selama 40 tahun, tidak melihat orang yang dihinanya naik. Tahu-tahu saja dia melihat, loh jadi orang ya. Loh kok jadi? Nah, Tuhan pemilik waktu. Berarti 40 tahun itu nothing bagi Tuhan. Cepat sekali. Cepat sekali. Nah, magic itu ada yang bisa langsung sekarang, baru memaki orang tua keluar kesamber motor. Wah, itu magic itu. Langsung gitu kan. Bilang, kebetulan aku nggak hati-hati. Ya wis, kalau gitu coba. Besok kita mencela ibu keluarnya hati-hati. Itu kejatuhan kelapa dari atas gitu kan. Bisa saja karena magicnya di mana-mana. Atau kalau kita beriman dan bersabar, magic jatuhan yang jangka panjang bisa kelihatan. 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Sekarang merasa menderita, merasa kurang, merasa nggak diperhatikan orang, begitu. Kadang-kadang, ya sabarlah. Sampai Pak kapan Pak? Ya sabar lagi, mau apa lagi? Wong sudah berusaha, sudah mencoba, sudah mencari, belum menemukan, apa lagi? Sabar. Bagaimana caranya kita mencakar-cakar kehidupan? Nah, rendah hati itu berarti hatinya orang yang berserah, tetapi tidak berserah untuk kualitasnya, tidak berserah dalam artian tidak pasif. Dia ngeyel, ngotot, tidak ada istilah dilarang oleh Tuhan untuk kualitas. Aku capek sekolah belajar, ini kelihatannya Tuhan melarang aku sekolah. Nggak ada istilah, nggak ada. Kalau untuk kualitas Tuhan nggak melarang. Tapi kalau bergadang sakit, itu dilarang. Ya toh? Nah, jadi dia berserah tentang dirinya, dia tidak mau menyerah tentang kualitas. Jadi orang ini
hebatnya anak muda adalah, yang hebat itu, dia selalu gagal. Mungkin sering gagal, tapi tidak pernah berhenti mencoba. Ini tinggi. Dia selalu berhasil, selalu dipuji, tapi dia tidak pernah mau menaikkan hatinya. Ini magicnya adalah ini. Jadi kehidupan yang besar itu dibangun, formulanya adalah kualitas dikurangi kerendahan hati. Kualitasnya tinggi, kerendahan hatinya maksimal, hidupnya besar sekali. Itu.